Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rakyat Indonesia khususnya Situbondo. Jadi kami hari ini baru datang dari Kesbangpol. Kami memenuhi undangan klarifikasi dari Satgas Premanisme Situbondo. Jadi kami kooperatif, kami datang walaupun sebenarnya itu sudah tidak sesuai dengan regulasi. Karena apa? Karena kami bukan DPC. Kami adalah dari pihak DPP. Sedangkan dari DPP itu langsung dibawa Kementerian Hukum. Baru suatu misal itu DPC dibentuk organisasi GWI, Gabungan Wartawan Indonesia. Itu di Situbondo, itu baru boleh untuk melakukan pendaftaran di Kesbangpol Situbondo. Karena kami awalnya menghargai, kami datang. Akan tetapi di saat kami melakukan klarifikasi, itu bukan klarifikasi. Kami di sana diintimidasi, dipresur, dijebak dengan beberapa pertanyaan yang sekiranya ada celah saya itu salah bicara. Makanya saya tidak mau. Jadi pertemuan tadi tidak berakhir dengan baik karena saya mengajukan untuk membuat keputusan untuk keluar dari forum tersebut karena ini sudah tidak fair. Jadi saya ceritakan dari awal, kronologis itu tanggal 25 di Maklika. Kami menemukan terkait pelanggaran PP 94 2021. Mobil dinas plat W itu punya oknum BPK RI perwakilan Jawa Timur. Jadi kami menanyakan ke sana karena ini kan hari libur, malah cuti bersama ya, perayaan Hari Kristiani. Makanya kami menanyakan. Kenapa kami menanyakan? Jangankan saya yang media, rakyat sipil, masyarakat itu boleh mengakses informasi itu boleh. Karena apa? Karena dilindungi oleh Undang-Undang 1945 di pasal 28F itu sudah jelas. Jadi masyarakat boleh untuk mengakses informasi. Apalagi wartawan. Wartawan itu sudah ada undang-undang khusus yang melindungi tugas dari wartawan tersebut. Jadi kembali lagi ke kronologis. Jadi kemarin di saat kami melakukan investigasi, kami menanyakan terkait dengan surat tugas, mereka tidak bisa menunjukkan. Dari awal mereka memberikan keterangan ada di mobil, setelah kita cek, kita ikuti pakai video on cam dari awal sampai akhir, itu tidak ada surat tugas. Dan mereka oknum tersebut meminta ke temannya yang lembur di kantor. Ternyata sampai saat ini belum ada klarifikasi terkait surat tersebut. Jadi habis itu kita ke Banyuwangi karena ada acara di Banyuwangi. Setelah sampai di Banyuwangi saya dihubungi oleh sekretaris Satgas Premanisme Bang Sadik. Dia telepon saya, "Bang, izin, apakah benar Bang Didi tadi ke Palika?" Ya, saya memang benar ke sana. Dan apakah benar Mas Didi menggeledah mobil dari oknum BPKRI tersebut? Saya katakan tidak. Dan saya buktikan dengan mengirimkan semua video yang saya buat dari awal sampai akhir. Setelah itu Pak Sadik meminta kami untuk ketemu. Saya bilang saya posisi masih di Banyuwangi, mungkin Senin saya di Situbondo. Lah, setelah di Senin kami dihubungi oleh Mas Sadik. Informasi dari Mas Sadik, apakah boleh nanti Mas Ipul kita ketemu. Untuk hari ini mohon maaf Bang, kami lagi ada giat di luar kota. Saya sudah sampaikan, ada giat di luar kota. Tapi kenyataannya apa? Mereka datang ke sini. Bukan datang, ini rumah kami. Makanya saya bikin konten ini di depan rumah saya. Jadi terkait siaran langsung kemarin Bang Ipul Sakera FB-nya, ini rumah saya. Jadi Bang Ipul itu mungkin lebih tepatnya bukan datang ya, menggeruduk rumah saya. Karena dia dengan beberapa orang lah. Dia menggeruduk rumah saya dengan bawa 5 mobil, terus ada beberapa orang juga saya juga nggak tahu, sekitar 20 orang mungkin,
karena saya tidak ada di rumah karena pas saya di luar kota dan istri memvideo kejadian tersebut. Jadi kembali lagi terkait dengan SOP dari Satgas Premanisme. Kalau memang ini SOP, ya tolong dievaluasi lah. Jadi saya mohon sama Bupati Pak Rio ya, Bupati Situbondo, untuk melakukan evaluasi terkait SOP yang telah dilakukan oleh Satgas Premanisme di Situbondo. Jangan sampai sebuah badan yang namanya Satgas Premanisme malah nanti melakukan hal-hal yang seperti preman. Itu loh maksud saya. Jadi mohon maaf ya, saya bukan saya punya pikiran jelek atau saya tidak suka, bukan itu. Saya cinta Situbondo. Saya cinta Situbondo. Jadi kembali lagi ke klarifikasi tadi. Karena saya dipresur, saya dihakimi, saya keberatan. Saya keluar dari forum. Jadi terkait masalah penggerudukan kemarin terhadap rumah saya, karena di rumah itu ada anak dan istri saya, keluarga, dan sampai saat ini anak saya malu sama temannya karena dibully. Saya tanyakan sama anak saya, kamu kenapa? Kok malu ndak main? Enggak, saya dibully sama teman saya. Kenapa? Katanya rumah saya seperti rumah teroris, digerebek. Lah, ini gimana ini? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Bupati atau Satgas ini sekarang yang bertanggung jawab? Kalau seperti ini, kita ini masyarakat, Pak. Ya, harusnya kita itu dirangkul, bukan dipukul kita. Lakukan pendekatan secara humanis. Bersurat, saya sudah bilang sama Sadik. Mas Sadik, saya itu DPP, silakan bersurat kepada organisasi kami kalau memang membutuhkan, atau ke lembaga saya kalau memang dibutuhkan. Bukan seperti ini caranya. Ini sudah salah kaprah. Bang Ipul terlalu overlap sudah dalam hal ini. Jadi catatan ya buat Bang Ipul ya. Sampai itu jangan terlalu overlap dalam hal ini. Jadi silakan sampean bekerja sesuai SOP Satgas. Jangan seakan-akan malah sampean jadi penegak hukum di sini. Ya, buat Bang Ipul ya, yang paham kata-kata tadi terkait pasal, yang mau ngejar pasal terhadap saya. Atau mungkin nanti kita mau audiensi, Bang Ipul. Atau bagaimana mungkin maunya Bang Ipul. Soalnya saya orang bodoh, Bang. Saya orang bodoh. Mungkin saya bisa belajar dari sini. Tapi tidak belajar dengan etikanya, Bang. Karena saya punya etika yang mungkin lebih baik kalau menurut saya. Begitu Bang Ipul. Jadi pesan saya untuk Pak Bupati, sekali lagi tolong Pak, dinotis catatan ya. Untuk SOP Satgas Premanisme, apabila tetap seperti itu dilakukan kepada kami, seperti yang kepada kami dilakukan, itu sangat tidak pantas. Itu adalah pembunuhan karakter. Kenapa saya bilang pembunuhan karakter? Mereka itu menuduh saya tidak punya dasar bukti. Makanya saya bilang tadi di Kesbangpol, silahkan kalau ada PMH, perbuatan melawan hukum, silakan laporkan kami. Jangan hanya di Polres, Pak. Kalau bisa di Polda, berlangsung diproses. Kami akan kooperatif. Kami rakyat Indonesia. Kami akan kooperatif. Jadi kembali lagi kepada kasus di Maklika, kalau menurut kami itu sudah sesuai dengan SOP. Kalau menurut Bang Ipul itu tidak sesuai, silakan. Kami kan juga punya hak di sini. Bang Ipul juga punya hak. Dan hak saya tidak boleh dipersekusi oleh Bang Ipul. Biarkan kami. Apa yang menjadi pengetahuan kami, ya tolong dihargai selama itu tidak merugikan dan tidak melanggar hukum. Ya tolong dihargai. Jadi jangan mencoba mengajak orang ikut dalam pikiran Anda. Oke, jadi untuk ini live ini, konten ini saya akhiri. Cuman ada kata-kata hari ini, Bang Iqbal. Kata-kata hari ini Bang Iqbal. Jadilah kamu seekor singa. Jangan jadi
domba yang selalu ikut bergerombol. Itu beda kualitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Teman-teman, Mas Didik Castelo atau Prasidi. Nah, ini dari GWI, Gabungan Wartawan Indonesia. Dia profesinya sebagai DPD. DPP. Jadi DPP. DPP itu terus tadi juga di situ. Kemudian apa yang juga dikatakan tadi menjadi pelajaran teman-teman pondok ataupun di Indonesia sendiri.